Shalom semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Kristen Attawacana Kupang, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Dalam video ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asuransi. Nah, tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah lembaga keuangan. Baik, sebelum mempresentasikan hasil kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri atas nama Lady Marlina Jaralede dengan NIM 21410021, dan teman saya atas nama Devian Ibrahim dengan NIM 21410023. Dan saya atas nama Yahya Mujahid dengan NIM 21410022. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Pengertian asuransi. Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara terbuka. Subjek asuransi. Subjek asuransi yang pertama, pihak tertanggung. Pihak ini memiliki harta benda yang terancam akan bahaya. Dengan mendaftarkan ke asuransi, pihak ini mempunyai tujuan untuk mengalihkan segala risiko atas benda dan harta tersebut. Dengan begitu pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar premi. Yang kedua, pihak penanggung. Pihak penanggung adalah pihak yang mau menerima risiko atas harta benda dan benda-benda dari tertanggung dengan prestasi tanggungan berupa premi. Yang berikut, objek asuransi. Objek asuransi dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipergunakan harta benda seseorang yang menjadi hak miliknya. Dapat dikatakan bahwa ada tiga hal yang dapat menjadi objek yang dapat digunakan atau diasuransikan, yaitu yang pertama risiko pribadi, yang kedua hak milik atas benda, yang ketiga tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipenuhi. Yang berikut, manfaat asuransi. Manfaat asuransi yang pertama memberikan ketenangan pikiran, yang kedua sebagai investasi dan tabungan, yang ketiga membantu meminimalkan kerugian, dan yang terakhir membantu mengatur keuangan. Nah, yang berikutnya itu prinsip-prinsip asuransi. Prinsip asuransi yang pertama yaitu kepentingan untuk diasuransikan, yang dimana seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan atas harta benda yang dapat diasuransikan. Yang kedua yaitu etikat baik, suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta-fakta material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Yang ketiga yaitu kausa proxima, suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian. Prinsip yang keempat yaitu ganti rugi, yang dimana suatu mekanisme yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial atau ganti rugi dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Yang kelima itu pengalihan hak atau perwalian, yaitu pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si tertanggung. Yang keenam dan terakhir yaitu kontribusi, yaitu bila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut. Yang berikut mengelola risiko asuransi.
Klasifikasi risiko dalam asuransi. Setelah tahu bahwa risiko asuransi adalah kerugian di masa depan yang tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, kami juga harus tahu klasifikasi risiko asuransi. Berikut klasifikasi risiko yang patut kamu ketahui. Yang pertama, risiko murni. Yang kedua, risiko spekulatif. Yang ketiga, risiko khusus. Yang berikut risiko individu. Yang berikut risiko harta. Berikut lagi risiko tanggung gugat. Sekian presentasi kami. Baik, sekian dari presentasi kami.